Halo, bertemu lagi di channel Dulnesia. Saya Dul dan saya akan melanjutkan membaca buku kesaksian para pengabdi penerbit Rumah Kitab di halaman 67. Alimatul Qibtiyah, dari halakoh eksklusif menuju kebebasan inklusif. Ternyata Islam itu tidak hanya satu. Itulah yang sedikit demi sedikit mengubahku. Latar belakang keluarga dan pendidikan. Alimatul Qibtiyah lahir di tahun 1971 di sebuah desa kecil di Kerdu, Jawa Tengah. Dari sebuah keluarga yang secara ekonomi kurang mampu, ayah ibunya adalah petani yang bekerja di sawah demi kelangsungan hidup mereka. Alim merupakan anak kelima dari 9 bersaudara. Ketika ibunya mengandung anak ke-10, Alim yang baru usia 5 tahun harus meninggalkan orang tua dan 8 saudara kandungnya karena alasan ekonomi. Alim diasuh oleh paman dan bibinya yang belum memiliki anak di sebuah kampung di Madura yang jauh di kampung halaman orang tuanya. Alim masuk sekolah dasar dan menghabiskan masa kecilnya di Madura. Di tahun pertama bersama keluarga barunya, Alim mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari paman dan bibinya, layaknya anak sendiri. Keadaan berubah ketika setahun kemudian sang bibi melahirkan anak kandungnya. Kasih sayang yang sebelumnya dicurahkan pada Alim beralih pada anak kandungnya mereka. Alim kecil kembali kehilangan kasih sayang dan harus menghadapi perubahan sikap dan perlakuan yang drastis dari paman dan bibinya. Ia bahkan harus mencuci baju sendiri dan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah lainnya. Menghadapi beratnya kehidupan dan keringnya kasih sayang yang dia rindukan, suatu saat Alim berniat melarikan diri. Alim yang masih duduk di kelas 1 SD mengemasi pakaiannya dan membungkusnya dengan sarung. Dia pergi berjalan kaki meninggalkan rumah paman dan bibinya dengan tujuan kembali ke rumah orang tuanya. Namun Alim segera menyadari bahwa Madura terletak jauh dari Jawa dan dia tidak memiliki cukup uang untuk membeli tiket kapal untuk menyeberang. Dengan berat hati Alim kembali menapakkan kaki menuju rumah paman dan bibinya dan menjalani kehidupan yang berat selama kurang lebih 3 tahun berikutnya. Orang tua Alim pernah menjemputnya pulang ke Jawa, namun tak lama kemudian paman bibinya menjemputnya kembali ke Madura. Setelah kurang lebih 3 tahun bersekolah di sebuah SD di Madura, Alim kembali ke rumah orang tuanya dan melanjutkan sekolah di Jawa. Sesuai sekolah Alim harus membantu orang tuanya di sawah. Alim mulai menyadari bahwa betapa beratnya bekerja di sawah. Hingga tumbuh dalam dirinya semangat untuk mengubah hidup agar kelak tidak lagi menjalani pekerjaan berat seperti yang dialaminya. Setelah menamatkan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah di kampung orang tuanya di Ngawi, Jawa Timur, Alim kembali pergi merantau. Kali ini Alim melanjutkan studinya di pendidikan guru agama PGA setingkat SMA di Madiun pada tahun 1984. Orang tua Alim tidak memiliki cukup banyak uang. Orang tua Alim tidak memiliki cukup biaya untuk membiayai sekolahnya. Karenanya Alim mencari jalan untuk dapat bertahan hidup. Dia berjualan makanan di sela-sela kesibukan belajarnya dan berjuang untuk membiayai sekolah dengan keringatnya sendiri. Tinggal di kos dan jauh dari keluarga memberikan pelajaran hidup tersendiri bagi Alim. Sebagai pribadi yang selalu haus belajar mencari perhatian serta kasih sayang, Alim mengikuti berbagai kegiatan di luar sekolah dan berteman dengan banyak orang.
Disinilah pertama kali Alim mengenal organisasi fundamentalis, di mana dia mendapatkan perhatian teman dan juga ajaran yang kemudian mempengaruhi cara berpikirnya yang eksklusif. Setelah menamatkan PGA, semangat belajar Alim yang terus menyala mendorongnya untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Alim memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya menuju Yogyakarta. IAIN Sunan Kalijaga menjadi pilihan Alim untuk menimba ilmu, dan seiring dengan semangat keislaman yang didapatkan di PII, ia mengambil fakultas dakwah. Seperti di PGA, pada saat penyandang status mahasiswi S1, Alim tidak merasa gengsi, malu atau putus asa untuk berjuang mencari biaya hidup dan biaya kuliah. Ia bekerja sebagai buruh cuci di rumah dosen, berjualan makanan atau kerudung dan lainnya. Baik di kampus maupun beberapa tempat kos, semua dilakukannya dengan penuh semangat demi menggapai cita-citanya mengubah kehidupan agar lebih baik. Pada tahun kedua di IAIN, Alimatul berhasil mendapatkan beasiswa Super Semar untuk biaya studinya hingga tahun terakhir. Selain kuliah dan bekerja, Alim juga aktif di organisasi kemahasiswaan. Setelah menyelesaikan kuliah S1 di tahun 1990, Alim mendaftarkan diri sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi tersebut dan diterima. Babak baru kehidupan Alim benar-benar dimulai setelah menyandang status sebagai dosen atau pegawai negeri yang secara sosial maupun ekonomi membawa implikasi yang signifikan. Alim juga mendapatkan beasiswa untuk studi di S2 di Universitas Gadjah Mada pada jurusan psikologi. Seiring dengan adanya peraturan bahwa staf pengajar di perguruan tinggi harus memiliki gelar minimal master, komitmen yang kuat dan semangat yang tidak pernah padam mengantarkan Alim untuk menyelesaikan studi S2 tepat waktu dan menyandangkan gelar MSc. Dengan gelar tersebut, Alim semakin memiliki otoritas sebagai dosen. Pada tahun 2003, Alim mendapatkan beasiswa Fulbright untuk mengambil program master di Amerika. Selama kurang lebih 3,5 tahun, Alim dan keluarga kecilnya tinggal di Cedar Falls, Iowa untuk mewujudkan mimpinya. Pengalaman ini tentu semakin memperkuat kapasitas bahasa, metodologis, dan intelektual Alim, dan semakin memperluas peluang kesuksesan yang dapat diraihnya. Berbagai kemudahan menyusul keberhasilan Alim. Terbentuknya kesempatan yang demikian lebar mengantarkan Alim untuk mengambil studi lanjut jenjang S3 di Flinders University Australia. Pada saat diwawancarai, Alim sedang menunggu keputusan hasil evaluasi disertasi yang akan diberikan hak untuk menyandang gelar doktor. Dengan gelar tersebut, maka mimpi Alim sudah benar-benar tergenggam di tangan. Siapa sangka Alimatul Qibtiyah yang begitu progresif, terbuka, inklusif, pernah mengalami perjalanan hidup yang keras dan pergolakan pemikiran yang sulit. Aktif di Organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII). Meskipun Alim lahir di sebuah keluarga yang secara teologis mengikuti paham praktek Nahdlatul Ulama (NU), pada usia 5 tahun Alim tinggal bersama paman dan bibinya yang berafiliasi dengan Muhammadiyah. Perbedaan pemahaman dan praktek keagamaan antara orang tua dan keluarga pamannya memberikan pelajaran tersendiri bagi Alim. Dalam pemikirannya tumbuh dan pemahaman bahwa NU dan Muhammadiyah secara ideologis tidak menjadi persoalan dan tidak diperdebatkan. Sebagaimana pernyataannya, ibuku wong NU, pakliku dibesarkan di Muhammadiyah. Jadi bagi saya NU dan Muhammadiyah bukanlah ideologi. Dari situlah egalitarisme sudah ada pada diri saya. Perbedaan tersebut juga mendorong keterlibatan Alim dengan Organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII), sebuah jalan tengah mengakomodir antara NU dan Muhammadiyah. PII adalah organisasi berbasis Islam yang didirikan pada tahun 1947. PII menolak untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal, sebagaimana diatur oleh pemerintah Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Tentang keormasan. Pada tahun 1987, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan pembekuan PII dan larangan segala aktivitas yang mengatasnamakan PII di seluruh wilayah Indonesia. Basis penting PII berada di sekolah dan perguruan tinggi. Alim mengenal PII pada saat duduk di bangku PGA di Madiun. Ia dikenalkan dengan organisasi tersebut oleh seorang teman kos tinggal berdekatan.
Mulanya Alim diajak mengikuti acara halakoh PII dan dengan senang hati Alim menerimanya. Kemudian Alim juga mengikuti training untuk mengukuhkan keberadaannya sebagai salah satu anggota organisasi tersebut. Mengenai faktor pendorong yang membuatnya tertarik dengan organisasi tersebut, Alim menjelaskan, "Aku kan ikut paman dari kecil waktu sekolah. PGA kan sudah mandiri. Nek melebu ngono PII kan mendapatkan perhatian yang hilang gitu. Pak Lik dan Bu Liku kan setelah punya anak nggak begitu care sama aku." Bagi Alim, PII memberinya tempat dan perhatian yang selama ini hilang darinya. Selain itu, Alim juga menikmati proses program kegiatan yang ditawarkan PII. Salah satunya yang membekas di hati Alim adalah tadabbur alam, maknanya mengagumi alam, yang berupa kegiatan alam terbuka. Program tersebut diintegrasikan dengan kegiatan keagamaan seperti membaca ayat Al-Quran dan pada saat yang sama membaca apa yang mereka yakini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di alam. Dulu kan nggak ada organisasi lain yang ada acara tadabbur alam kayak gitu. Demikian menjelaskan Alim. Faktor lain yang mendorong Alim terlibat di PII adalah perasaan menemukan Islam yang benar, atau lebih tepatnya paling benar, sebagai doktrin yang diajarkan oleh organisasi tersebut. Bahkan Alim menjadi orang pertama dan satu-satunya siswi PGA yang mengenakan kerudung. Perasaan bangga, percaya diri, dan keyakinan yang kuat tentang satu-satunya wajah Islam yang dianggapnya benar menyebabkan Alim berkonflik dengan keluarga dan teman-temannya di luar PII. Salah satu masalah yang menurutnya pada saat itu prinsip adalah jilbab, yang membuat hubungan Alim dan ibu dan Bu Liknya yang tidak mengenakan jilbab menjadi kurang baik. Kita waktu itu kan merasa paling benar ya. Dan tentang jilbab itu, kita itu menyelamatkan saudara perempuan kita. Kalau nggak pakai jilbab kan kasihan. Makanya biasalah kalau ada yang pakai jilbab langsung tak selamati kekurangannya. Sampai dirangkul kayak gitu. Dan itulah yang kemudian menjadi persoalan di keluargaku. Buliku itu kan belum pakai jilbab, sementara teman-teman yang usroh PII itu yang bukan saudara, karena sesama memakai jubah, aku langsung rangkul, sedangkan ibu Liku sendiri enggak aku gitukan. Eksklusivitas kelompok menjadi identitas terkuat Alim pada masa tersebut. Identitas siapa yang menjadi bagian dari kelompok dan bukan kelompok sangat tegas. Diketahui dari simbol-simbol yang digunakan oleh anggotanya, di antara simbol tersebut adalah jubah, kerudung besar. Bahkan bahasa atau pilihan kata yang digunakan, Alim menentang teman-temannya yang mengikuti kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM dan menggunakan panggilan Mbak atau Mas. Bagi Alim, panggilan yang benar bagi seorang muslim adalah akhwat, dan ikhwan. Sehingga ia merasa risih mendengar selain istilah tersebut. Alim menggambarkan bagaimana situasi psikologi yang dirasakan yang menurutnya ekstrim. Di organisasi PII tersebut, aktivitas yang rutin dilaksanakan adalah halakoh yang diadakan setiap minggu sekali. Halakoh menjadi media untuk menanamkan, memperkuat, dan menjaga keyakinan tentang paham dan doktrin keagamaan yang diyakini oleh kelompok tersebut. Selain itu, untuk menjadi anggota seseorang juga harus mengikuti batra atau pelatihan yang berjenjang. Aktivitas lainnya menurut Alim adalah tadabbur alam dalam rangka lebih memperkuat keyakinan yang sudah ditanamkan. Sumber ajaran di PII yang diingat oleh Alimatul Kibdiyah adalah buku-buku karya Hasan Al-Banna yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan Alim mengakui bahwa dia sampai menghafal nomor halaman buku tersebut karena telah membacanya berkali-kali. Itu kayaknya buku-buku Hasan Al-Banna, wong sampai hafal halamannya. Kalau seperempuan ya bukunya tabarruj, memperlihatkan hal-hal yang seharusnya ditutupi, kata Alim. Meskipun secara verbal tidak ada larangan untuk membaca buku karya tokoh-tokoh lain. Namun, karena atmosfer di kelompok tersebut sudah menempatkan buku-buku karya Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb sebagai sumber otoritas, maka tidak tertarik dengan sumber lain. Selain itu, pimpinan kelompok juga memiliki otoritas yang kuat.
Apa yang dikatakan oleh ustadz atau ustadzah atau murabi adalah kebenaran final. Proses indoktrinisasi atau dalam bahasa Feyerabdio, penanaman habitus yang kemudian mempengaruhi dan mengejawantahkan dalam praktek di dalam organisasi ini berjalan dengan efektif. Pengukuhan terhadap dominasi mereka yang dianggap otoritatif, termasuk tokoh Hasan al-Banna dan Said Qutb, dan juga pemimpinan kelompok terbangun dan diterima begitu saja tanpa hambatan atau pertanyaan kritis. Di antara nilai mendasar yang diajarkan oleh PII dan masih membekas dalam pikiran alim adalah konsep tauhid, yaitu keesaan Allah. Ajaran ini menjadi alasan eksklusivitas kelompok serta landasan mengapa anggota mereka merasa istimewa, berbeda dengan kelompok lain, dan memiliki Islam yang diyakini paling benar. Konsep tauhid seperti ini adalah perspektif teologis sejalan dengan konsep Muhammad ibnu Abdul Wahhab yang menekankan pengertian tauhid dengan pengakuan keesaan Allah. Tauhid tersebut berimplikasi pada konsep syirik, bid'ah, dan khurafat yang juga menjadi salah satu ciri ketauhidan Muhammadiyah. Baik anggota lelaki maupun perempuan mempunyai kewajiban yang sama untuk menegakkan dan menjaga tauhid di masyarakat. Perbedaan muncul pada ajaran tentang status dan peran perempuan sebagaimana akan diuraikan berikut ini. Terima kasih, bersambung di halaman 73.